Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa kembali bersama saya Ang Ridwan pada program Kuliah Retorika. Pada kuliah retorika kali ini, saya kembali ditemani oleh air mineral Sunan Gunung Jati. Air mineral yang mengalirkan berkah para wali. Dengan minum air mineral Sunan Gunung Jati, insya Allah hati kita akan tenang dan pikiran kita akan terang. Bila hati tenang dan pikiran kita terang, insya Allah untuk kawan-kawan mahasiswa dalam kuliah segalanya akan kita menangkan. Karena itu, mulai bijaklah dalam memilih produk air mineral, segera beralih pada air mineral Sunan Gunung Jati. Kawan-kawan semua, topik yang ingin saya sampaikan pada kuliah retorika kali ini adalah menjadi mubalik, menjadi kekasih Allah. Dalam analisa sementara saya, profesi mubalik memiliki ragam posisi. Pertama, mubalik itu sebagai penyambung lidah agama. Jadi agama harus disampaikan kepada umat dan penyambung lidahnya itu adalah para mubalik. Ini posisi mulia yang pertama. Posisi yang kedua, mubalik itu sebagai penyampai pesan agama. Ada sejumlah pesan dalam agama, pesan tentang ketuhanan, pesan tentang kenabian, pesan tentang kedamaian, segala macam pesan agama itu disampaikannya oleh para mubalik. Yang ketiga, mubalik juga disebut sebagai penebar dan penabur risalah suci. Islam itu sebagai risalah yang suci. Islam sebagai agama samawi, tentu sebagai risalah Islam itu harus ditebar dan ditabur, dan penebar serta penabur risalah suci itu adalah para mubalik. Berikutnya, mubalik juga disebut sebagai think tank. Think tank itu artinya apa? Tangki berpikir umat. Jadi umat itu butuh kerangka referensi, umat itu butuh kerangka pengalaman. Tidak hanya itu, umat juga membutuhkan sejumlah solusi atas ragam masalah yang dihadapi. Atas hal itu, mubalik berfungsi sebagai think tank dalam kehidupan sosial di masyarakatnya. Berikutnya, posisi mulia mubalik itu adalah sebagai role model. Mubalik itu sebagai uswah dan qudwah. Mubalik itu sebagai suri tauladan bagi umatnya. Dan berikutnya, posisi mubalik juga sebagai mursyid. Mursyid itu sebagai, sebut saja, guru. Mursyid itu sebagai guide bagi kehidupan umatnya. Kawan-kawan, kita stop dulu ya, dan kita lanjut nanti setelah kumandang adzan berikut ini. Oke, berikutnya kawan-kawan semua, untuk bisa menjalankan posisi sebagai penyambung lidah agama, sebagai penyampai pesan agama, sebagai penebar dan penabur risalah suci, sebagai think tank, role model, begitupun mursyid atau guide atau guru bagi umatnya, maka seorang mubalik itu direkomendasikan oleh para ulama untuk memiliki kepribadian sebagai kekasih Allah. Jadi agar para mubalik dikasihi oleh Allah dalam menjalankan fungsinya yang luar biasa hebat itu, maka para mubalik sendiri harus memiliki kepribadian sebagai kekasih Allah. Lalu pertanyaannya, siapakah para kekasih Allah itu? Pertama, berdasarkan informasi Quran surah Ali Imran ayat 76, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi
Kekasih Allah yang pertama itu muttaqin, orang yang bertakwa. Maka para mubalik harus memiliki kepribadian orang-orang yang bertakwa supaya dia dicintai oleh Allah dan ketika menjalankan posisinya bisa disertai dengan kasih sayang Allah. Kedua, kekasih Allah itu berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ayat 43 adalah mukminin. Kata Allah, wa kana bil mu'minina rahima, sungguh Allah itu begitu menyayangi orang-orang yang beriman. Karena itu, bila seorang mubalik ingin dikasihi oleh Allah, juga memiliki kepribadian sebagai kekasih Allah, maka identitas atau jati diri seorang mukmin itu harus dimiliki. Bisa dicari nanti di Al-Quran bagaimana tanda-tanda orang yang beriman itu. Yang ketiga, kekasih Allah itu berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 195 adalah muhsinin. Kata Allah, innallaha yuhibbul muhsinin, sungguh Allah itu sangat cinta pada orang-orang yang gemar berbuat baik. Maka seorang mubalik itu harus produktif dengan kebaikan. Kebaikan dia produksi, bahkan kebaikan itu harus direproduksi. Gitu. Supaya apa? Supaya kita para mubalik menjadi kekasih Allah. Dan ketika menjalankan tugas fungsi yang luar biasa itu, kasih sayang Allah menyertai kita. Berikutnya, kekasih Allah itu berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 146 adalah sabirin. Sabirin itu orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang sabar. Para mubalik dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kesabaran yang berlipat ganda. Sebab ternyata medan tablik itu sangat menuntut kualitas kesabaran paripurna. Nah, jadi kepribadian orang-orang yang sabar harus dimiliki supaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kita sebagai mubalik itu kita disertai dengan kasih sayang Allah. Lalu berikutnya yang kelima, kekasih Allah itu berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 159 adalah mutawakkilin. Mutawakkilin itu artinya orang-orang yang tawakal. Kata Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah itu sangat mencintai orang-orang yang tawakal. Orang yang tawakal itu orang yang memaksimalkan ikhtiar. Setelah maksimal ikhtiar, hasilnya secara totalitas diserahkan kepada Allah. Seorang mubalik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang luar biasa itu senantiasa harus memiliki ketawakalan. Berikutnya, kekasih Allah berdasarkan Al-Baqarah 222 adalah tawwabin dan mutatahhirin. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu sangat mencintai orang-orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, pribadi tawwabin dan mutatahhirin harus dimiliki oleh seorang mubalik agar dia bisa menjadi kekasih Allah dalam menjalankan fungsi mulianya. Berikutnya, kekasih Allah itu berdasarkan Quran surah As-Saff ayat 4 adalah mujahidin. Kata Allah, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah. Sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi mujahidin itu orang yang serius, yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama Allah. Nah, kawan-kawan semua, seorang mubalik dituntut untuk memiliki kepribadian para kekasih Allah supaya dalam menjalankan tugasnya disertai dengan kasih sayang Allah. Kepribadian kekasih Allah itu pertama kan muttaqin. Seorang mubalik harus punya kepribadian orang yang bertakwa. Kekasih Allah yang kedua mukminin. Seorang mubalik harus punya kepribadian mukminin. Kekasih Allah yang ketiga muhsinin. Maka mau nggak mau seorang mubalik juga harus muhsinin.
Kekasih Allah berikutnya sabirin, maka para mubalik pun harus memiliki karakter atau kepribadian sabirin. Kekasih Allah berikutnya mutawakkilin, mau nggak mau seorang mubalik juga harus menjadi mutawakkilin. Berikutnya tawabin dan mutatokhirin juga harus dimiliki. Selain tentu mujahidin, spirit untuk berjuang, spirit untuk berjihad dalam dakwah itu harus tinggi. Nah, kawan-kawan semua, ini diantara kriteria ideal normatif teologis, saya bilang gitu ya. Seorang mubalik itu harus menjadi kekasih Allah agar saat menjalankan tugas sebagai penyambung lidah agama, sebagai penyampai pesan agama, sebagai penebar dan penabur risalah suci, sebagai think tank, sebagai role model dan sebagai mursyid, itu disertai oleh kasih sayang Allah. Insya Allah untuk kawan-kawan yang akan mewakafkan waktunya untuk berjuang di jalan dakwah, kawan-kawan semua akan disertai dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kawan-kawan akan memiliki kepribadian para kekasih Allah, hingga dengan demikian sekali lagi perjalanan dakwah kita senantiasa diwarnai dan dinaungi oleh kasih sayang Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada air mineral Sunan Gunung Jati. Ini air mineral yang mengalirkan berkah para wali. Dengan minum air Sunan Gunung Jati, hati kita akan tenang dan pikiran kita akan terang. Ketika hati tenang dan pikiran terang, segalanya akan kita menangkan dalam hidup ini. Air mineral Sunan Gunung Jati, minuman para pemenang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama tim produksi Ang Ridwan, ditemani oleh editor Revi Ahmad, juga Campers Raymond, juga tim kreatif yang lain ada Abiu Gulman, dan hari ini luar biasa kita kedatangan senior Prifilm Pale yang jauh dari Garut. Kemudian juga ada Yudi yang masih belum pulang ke Pandeglang, dan juga ada anak magangan di beberapa TV yang menderita telah beserta kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam produksi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kawan-kawan untuk ngasih komen, like, share dan subscribe supaya kami bisa bertahan untuk terus memberi informasi yang bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.